أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. والسباب الشرعي هنا ثم أخذت في بيان المتعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت والسباب الشرعي هنا وصف وجودي أو عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي لا مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله أو باعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتي بيانها في معنى العلة إله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخذت kemudian aku ambil fi bayanil muta'allaqil khitab pada menyatakan muta'allaq khitab wad'i. Daripada teman muta'allaq khitab wad'i daripada sebab wa ghairih dan selainnya sebab. Fakultu maka aku kata was sababu syar'i dan bermula sebab yang syar'i huna pada di sini wasfun itu sifat wujudi yang bangsa wujud au adami ataupun yang bangsa tiada zahirun lagi yang jelas ia sifat mundabitun lagi yang menentukan ia sifat mu'arrifun lagi yang memperkenal ia sifat lil hukmi syar'i bagi hukum yang bangsa syariat bagi hukum yang bangsa syariat. Ini bukan jaringan. Kah? Hambat. Maka aku kata dan bermula sebab pada syarak guna pada di sini itu satu sifat yang bangsa wujud ataupun bangsa tiada zahirun lagi yang zahir mundabit lagi yang menentukan mu'arrifun lil hukmi lagi yang memperkenalkan bagi hukum yang bangsa syariat. Ya, Kak. Jadi, dilikat getanyo kabeh tak pelajari dan kabeh tak bahas mengenai tentang masalah hukum taklifi ataupun khitab taklifi. Nyo kata tamong ke dalam pembahasan iaitu khitab wad'i. Makanya, nikun le musannaf adalah summa akhadtu. Kemudian ulung tamong pada menyatakan muta'allaq khitab wad'i. Tempat ta'alluq khitab wad'i. Toh tempat ta'alluq khitab wad'i iaitu sebab dan selainnya sebab. Ilkut kali kepegah mendum totoh berarti khitab wad'i. Fakultu maka kun kumsanaf ulung kun. Kita temangkun. Was sebab yang dikatakan dengan sebab adalah wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi. Ya, makanya nyo kata but gayah. Jadi bekle le kita nyo mentang ta'rif dia dalam nufhat aja ju hana berkembang-kembang. Ha, kayo kan? Hai kan salah, ka betul. Kayo kan? Maka hana bada ci malazimah tapi. Ha, makanya karena ibarat yang baru dia harus keren. Dan paling ringkas loh. Ya, kayo kan? Kibat yang ke dengan sebab wasfun
zahiran, mundabitan, mu'arifan lil hukmi. Kau mengat ingat. Cuma harus faham dia. Baik wasfun tak mampu, mundabitan tak mampu, zahiran tapi itu mu'arifan tak mampu dia. Kau kan? Kata lalu Quran je ada kemenan. Tiba? Hai itu ukun lah kepada hati kan. Maka paling kepada ta'rifnya untuk lebih ringkas yang pertama. Dan nak ta'rif dengan khasah lah berapa kan. Ka. Atai dalam Ka. Jadi sebab yang bangsa syariat. Nyo lepun. Sebab yang bangsa syariat. Ada sebab lain ku. Sebab berarti itu ujian pakon. Itulah sebab ni. Tapi yang berbicara sebab ini adalah khitab Allah. Khitab Allah, kau kan? Kan secara langsung. Muta'ala. Muta'ala hukum taklifi. Sehingga sebab. Makanya kena sebab yang bangsa syariat. Jadi yang berkaitan dengan syariat. Lagi contoh dah pegah haju. Toh sebab yang bangsa syariat. Hukum-hukum syariat. Tetapi sebabnya. Toh sebab. Lagi contoh tergelincir matahari menjadi sebab masuknya waktu duhur. Nya kaya syariat. Berarti sebab tergelincir matahari. Makanya kaitan dengan waktu duhur. Kan? Makanya kepegah nyo adalah berbicara tentang sebab yang bangsa syariat. Bentuk sebab-sebab pula lain. Nyo hana. Maka kiban yang dengan sebab wasfun, zahirun, mundabitun, mu'arifun lil hukmi. Yang ta'rif. Satu sifat yang jelas, yang zahir, yang mundabit, yang menentukan, lagi yang memperkenal bagi hukum yang syar'i. Nyan makna sebab. Awak tegekan dengan wasfun, sifat. Kan? Awak tegekan dengan sifat yang bangsa wujudi. Sifat yang bangsa wujudi. Dah yang bangsa wujudi. Hai yang nak. Dah yang nak. Lagi dah contoh pun wujud. Tergelincir matahari. Terjadi tergelincir matahari. Maka menjadi sebab untuk masuknya waktu duhur. Maka yang sebab. Berarti yang sebab yang bangsa wujudi. Karena terjadi. Berarti sebab itu ada. Wujud. Kaya kan? Sebab itu ataupun sifat yang adami. Tiadanya dihukumkan menjadi sebab. Nampak? Dah kubang sifat yang bangsa adami. Lagi contoh. Meninggai sidro lako. Dan kubah perumah. Meninggai sidro lako dan kubah perumah. Sedangkan bati lako tersebut hanana. Kaya kan? Maka tidak ada anak si laki-laki ini menjadi penyebab si isteri mendapatkan warisan seperempat. Makanya yang kedua wasfun adami. Tidak ada anak menjadi sebab bagi seorang isteri ketika meninggal suami mendapatkan seperempat. Makanya dikatakan wasfun, maka ada dua. Ada sifat yang bangsa wujudi, ada sifat yang bangsa adami. Apa? Gunakan hana ya, bangsa Adam. Secara sifatnya nak, berarti itu sifat ni. Sifatnya adalah memang hana itu menjadi sifat, tapi sifat yang bangsa tiada. Hana menjadi sebab, berarti mak ataupun mak inang ataupun perumah mendapatkan seperempat. Mana ada pada perempuan? Pernah mah? Perempuan lepas. Punya terkedi perumah, punya anak pada perempuan. Sepenam. Punya mak yang lepas-lepas lah. Mak. Hai mak. Tekan mak. Berarti mak. Mak semayat kan? Ini kembali dalam kedia anda tengok. Berarti bapa perai. Orang kali bapa perai itu bawah kan? Kak. Yang benar. Kak. Yang kamu hal kau je sama-sama. Nyok. Sebab macam-macam kaji. Jadi tekan sifat. Ada wasfun wujudi. Ada wasfun adami. Yang wasfun wujudi ingat dulu. Berarti yang bangsa ada. Lagi contoh tergelincir matahari. Berarti ada. Tergelincir matahari menjadi sebab maksudnya waktu duhur. Kaileh. Kemudian wasfun adami. Sifat yang tiada. Toh hana ane menyebabkan kepada si isteri mendapatkan harta warisan seperempat ketika meninggal
suami. Yang watfun adami ke. Kemudian zahir. Lagi yang jelas. Ya, sifatnya jelas. Patina dalam naina makanya tegukun monyo dalam kitanya gukun kharajabi al-khafi. Keluar berarti dengannya yang jelas oleh khafi. Itu contoh. Kaladzat fi naqdil wudu. Seperti kelezatan pada meruntuhkan wudu. Yang hana pun tebak aku. Ya, kaya kan? Tersembunyi. Maka menyo hana jelas. Hai kelezatan pada runtuh wudu. Kaya kan? Lagi contoh lah iddah. Wajib dengan sebab talak. Kaya kan? Jadi, dengan sebab talak wajib iddah. Nyan kenyo kafi. Kaya kan? Makanya, atas nekun ini sifat yang jelas. Olian yang muntabit. Yang muntabit. Makna muntabit adalah menentukan. Menentukan. Makna menentukan dia itu mengkhususkan sifat tersebut untuk hukum. Untuk hukum pada suatu zat. Ya, makanya tekun muntabit. Jadi hana simpang siur ji. Ji menjadi sebab. Ji sifatnya menentukan kepada hukum. Ya, jadi awat tekan ji maka hukum tetap lagi. Kan? Hanam pun boleh. Lagi contoh sedikit dan banyak. Sedikit dan banyak kembali kepada urufnya ke muntabitnya. Karena tentu. Ya. Makanya wategukun dengan muntabit itibit laju adalah masyakkah dalam perjalanan. Makna masyakkah dalam perjalanan adalah kesulitan yang terjadi dalam perjalanan. Yang hana muntabitnya. Kemudaratan ataupun kesulitan, kepayahan yang terjadi dalam perjalanan, dalam melakukannya, yang hana muntabit. Apakah hana muntabit? Karena berbeda kesulitan dengan sebab berbeda askhas, berbeda urang. Kaya kan? Dengan sebab berbeda urang, berbeda perjalanan, maka berbeda kesulitan dan berbeda keadaan, berbeda zaman. Ya, berbeda zaman. Ya, makanya lagi yang ini. Ya, sehingga ategukun dengan sebab ini dia muntabit. Dia hana kajelas ju. Artinya dan hana beda-beda. Mamu yang musyikah nak berjalan kan beda-beda. Nah, berarti musyikah ji berarti bacut. Nah, hana berat. Nyo langsung jelas. Makanya lagi contoh tak pegah bunuh, tergencir mata. Nak berubah-ubah Oh, nyo bacut tergencir hana ji muntabit langsung. Lagi yang ju. Nah, kemudian mu'arifun lil hukmi. Mu'arifun lil hukmi. Nyo juga nyo bersumber nyo dasar usul dan getaya dari mu'arif juga sebenarnya dari hino nyo. Mu'arif. Mu'arif itu memperkenal. Jadi bukan menjadikan. Bukan menjadikan. Kaya kan? Makanya mu'arifun lil hukmi syar'i. Berarti sifat yang nampak, yang jelas, yang mundzabit, yang menentukan, lagi yang memperkenal bagi hukum syarak. Itulah sebab. Ataupun memperkenal bagi hukum syarak, dia itu bukan untuk menyebutkan hukum. Nampak? Karena yang menyebutkan hukum adalah dalil. Berarti hukum, siapa sebut hukum? Dalil. Ilah bukan ilah. Untuk menyebutkan faedah hukum. Makanya sebab dengan ilah adalah satu, sama. Sebab sebagai ulama, sebab itulah ilah, ilah itulah sebab. Berarti alasan itulah sebab itulah alasan. Hanya menurut sebagai ulama, sama. Makanya sebab, sebab dia itu hanya memperkenal bagi hukum. Nak terbayang memperkenal, surah memperkenal bagi hukum? Alamat aku. Tanda. Tanda yang dikenalkan dengan tanda akan hukum. Yang menurut pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Yang Mu'tazilah kan. Justru sebabnya yang mencetuskan hukum. Yang menurut Mu'tazilah. Tapi yang mazhab jumhur ahli sunnah. Maka sebab itu adalah memperkenal hukum. Memperkenal. Yang memperkenal hukum. Tanda berarti satu hukum. Makanya aku juga. La mu'asiran fih. Tidak yang memberi bekas padanya hukum. Bizatihi dengan zatnya hukum. Au biiznillahi ataupun dengan izin Allah. Ya. Kaya kan sebabnya adalah yang memperkenal pada hukum dengan zat hukum kan. Kan yang memberi bekas.
Baik tu umpamanya gara-gara sebab. Kau kan? Sehingga zat hukum benar. Hana. Ya. Berarti istilahnya benar ada pegah. Hukum sebut dengan dalil. Kau kan? Hukum hana perlu kepada ilah, hana perlu kepada sebab. Nampak boleh pada dasarnya. Maka diri hukum itu dengan dalil. Sebut hukum dengan dalil. Kak. Di ketika kau sebut hukum dengan dalil, maka muncullah kaedah. Sehingga kaedah tu. Al-hukmu yadurru ma'ilat wujudan wa adaman. Kau ya? Akhirnya kena pegah ya. Hukumnya berputar-putar ada di ilat. Apakah wujudi ataupun adami. Kak. Makanya dalam halnya, sebab ataupun ilah, dia hanya sebagai alamat bagi hukum. Bukan yang memberi bekas pada hukum dengan zatnya hukum. Kan? Bentuk mana? Berarti na sebab sehingga na hukum. Hana mana? Justru ke awal na hukum. Justru nak awal na hukum. Cuma muta'alak tak kali. Muta'alak hukum yang empat. Maka hinolah berarti na wasfunnya. Makanya muha kan? Berarti bentuk ada omanya awal na sebab dengan hukum. Hana tetap je. Hukumnya sebut dengan dalil. Karena hukum. Karena hukum atau mana? Hukum dalam satu perbuatan tadi tadi nyona hukum. Sebut hukumnya ngampu. Dengan dalil. Di saat karena hukum baru hinan dan sebab. Karena tidak bisa sebab ini berdiri sendiri. Makanya yang nak hukum tak khitabullah taala ia ta'allaqu bi af'alil mukallaf. Sama dengan hukum taklifi yang pada dasarnya. Sedangkan khitab wad'i nya adalah ikutan daripada khitab taklifi. Muha kan? Bentuk terkecoh dengan kata-kata berarti bukan hana sebab hana hukum. Yang dia secara ke peraikan. Justru sebab itu tanda bagi hukum. Makanya mentang tanda bagi hukum. Makanya kena munzabit ini. Berarti punya terkedi hana lagaian. Kau kan? Mesti contoh sebabnya hana. Maka hukumnya hana. Maksud hana ini, hana terjadi lah. Yang hukum letak hana. Lagi dah pegah contoh apa? Tergelincir matahari. Itu sebab bagi masuknya waktu tu. Nak kena hukum. Hukum kata tulis. Karena dalil. Toh dalil. Berarti waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Nak kena hukum. Ya, daripada hukum tersebut yang kau sebut bunuh wajib sembahyang zuhur tergelincir matahari, hinallah hati. Tergelincir matahari itu faham, itu menjadi mu'arif lil hukmi. Ya, menjadi memperkenal. Berarti tanda pat melhu. Di ketika kata tergelincir matahari. Nama faham lah. Makanya biar salah faham. Menyatakan kedi tak tinjau kepada nufahat kedai. Kenyo kan hana lagi apa penjelasan ni? Hana. Aku dah juga tim hana di hananya hana. Ada kendebak ke bang kini. Barang yang lazim daripada hana je oleh hana kan? Lazim daripada hana sebab hana musabak. Mana laju mengajar ni. Berarti lazim daripada hana tergelincir matahari hana doh lah. Kayo kan? Jadi hana yang padahal ini yang halu hinan. Lagi contoh ada begah sakyo. Baik tapi ke atakan hana, berarti hana hukum tak kena. Cuman untuk pelahir faedah hukum dah guys. Itu membutuhkan kepada sebab ataupun ilah. Yang lu rasa bisa faham. Tahu kan? Cuma punya ke Mu'tazilah, sebabnya hanya memberi bekal hukum. Hukum Mu'tazilah. Tahu kan? Itu kan ke Mu'tazilah. Kan ahli sunnah wal jamaah pada Mu'tazilah. Kok kau dengar. Tahu kan? Sibak agak. Sibak dengar. Kak. Ataupun tidak memberi bekas padanya hukum dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Jadi dalam artian mana? Koncit. Kau kan? Koncit sebabnya adalah yang memberi bekas pada hukum dengan izin Allah. Baik itu. Hai nanti memberi bekas pada hukum. Tapi karena memang kalagian dipegali Allah. Yang kamu kait kan? Makanya kau salah etikad dia. Lagi contoh etikad buat tauhid pun.
iktikad yang benar, iktikad yang hak tu. Pisau, sikin, walaupun dia tajam, tetap hanya tak iktikad dia yang berputus. Menyertai etikad berarti orang takut sesuatu dengan sikin kerana tajamnya sikin sehingga putus, dan tak etikad yang bahawasanya yang putajam sikin adalah Allah, yang putus Allah, tapi melalui sikin gejok kekuatan yang Allah buat sikin untuk berputus. Sama dengan saya berputus. Allah hati punya kita tak cocok dasar. Tapi gejok kekuatan yang Allah buat sikin untuk bertajam dan berputus. Nyan mentang salah etikad. Tapi hanya kafir. Maksiat. Tapi menyertai dekat semata-mata yang berputus bukan kerana tajam sikin. Murtad. Kafir. Kengkai lah. Kebatut tak kan? Masa cara pegah rahabah. Dah leh. Pegah hati umat tajam tak sikin. Kok banget. Taku manuk saya akan putus. Dah leh. Nya rahabah. Tapi rakyat dekat ke ban? Tetap Allah yang berputus. Menyertai dekat yang berputus kerana tajam sikin. Yang gejok kekuatan oleh Allah Ta'ala buat sikin. Maka nyan dosa macam maksiat macam. Yang etikad salah macam. Mana tu dengan kafir. Tapi menyertai etikad yang berputus sikit, yang kafir. Baik dia legop, Pakalnya ka jihad. Ka berat. Ka duduk benar. Lalu pejebunya terus. Etikad dia yang putus dia bu. Murtad. Tauhid yang betul Allah tak. Teman, ke masalah bunuh tayo dapat jebu, ya sebab. Makanya sebab adi secara adat. Ya kan? Tapi menyebab Allah lah hanya bersebab. Betul kan? Renang dia mau di sebenarnya. Kau Mu'tazilah yang salah ya. Ya pegah Allah lah bersebab ya. Berarti nak hukum sesuatu bersebab dengan izin Allah. Yang nak izin Allah hanya aja hukumnya. Maka kakak. Padahal tayo kali tabut ipak putar berasa. Liko dan niat dah. Qiyamuhu binafsi. Ya kan? Qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala hanya berhajat kepada tempat dan hanya berhajat kepada mukhasis. Menyerta ke dibunuh lagi yang ada berakanya kamu hajat kepada mukhasis. Walaupun tak terkait dengan izin Allah kan. Kailanan. Ataupun ba'isun alaih. Yang membangkitkan di artinya hukum. Yang konjit. Baik tak pegah berarti tekan sebabnya dia yang membangkitkan di artinya hukum. Hana. Dibangkit, yang betulnya adalah yang dikatakan dengan sebab satu sifat, zahirun, wasfun, satu sifat, zahirun lagi yang jelas, mundhabitun lagi yang menentukan, mu'arrifun lil hukmi. Yang memperkenal bagi hukum. Ataupun yang menjadi alamat bagi hukum. Yang lebih mudah dipahami. Yang menjadi alamat bagi hukum. Mana punya alamat? Baiklah, punya alamat. Sama dengan tempat kena apa lagi orang-orang. Kau kan pat tanda aku katrok kena benda Aceh. Benda Aceh kau kanai lah. Berarti alamatnya hanya sebagai untuk tak tepu. Berarti kau katrok benda Aceh. Benda Aceh ni kawan nak. Makanya salah bila kita terpegah hukumnya gara-gara nak sebab. Pakai nak hukum, pakai muncul hukum karena sebab kan. Justru ke awal nak hukum sehingga itu biar sebab. Nama hal nya punya mazhab Ahlussunnah. Kama qala bi kulli qa'il, sebagaimana barang yang telah berkata dengan tiap-tiap oleh orang yang berkata. Kama sayati bayanuha, sebagaimana barang yang selagi datanglah oleh penyata barang pada makna illat. Menancit gua. Nyan atas kepegah bunuh na berarti bunuh taken dengan sebab adalah muasir bi zatih atau bi iznih atau ba'is. Nyan mandum na anda ulama mengatakan. Nyan mandum yan bal heboh makna yan mandum na yang mengatakan. Sebagaimana yang akan kepegah hukum bab makna ilah dia itu. Kalau namu apa maksud ji? Berarti nak sebahagian mengatakan sebabnya adalah ba'isun alaih, pembangkit dari hukum. Nah yang mengatakan adalah sebabnya muasir bizatih, yang memberi bekas dengan pada hukum dengan zatnya. Nah yang pegah berarti muasir biiznih, memberi bekas pada hukum dengan izin Allah. Nyan mandu ulama nak pegah. Bukan malhabah pendapatnya nauru yang pegah. Malhabah maknanya na ulama yang mengatakan. Tapi menurut ulama Ahlussunnah tetap kelegian. Makanya lagi contoh bunuh salah satunya Mu'tazilah yang dipegah di sebabnya merupakan yang memberi bekas dengan zat hukum. Yang kaya? Wa hadza ta'rif. Wa hadza ta'rif dan bermula ini ta'rif.
Mubayyinan limafhumi sabab. Itu yang mempenyata bagi mafhum sebab. Jadi ta'rifnya tungku, nya menjelaskan bagi mafhum sebab. Berarti kan hakikat sebab. Mafhum sebab. Nama? Hai, muhana. Dan bermula ini ta'rif, itu yang menyatakan bagi mafhum sebab. Mafhum sebab. Berarti, ini ta'rif yang kau faham. Ataikun ta'rif mu'arifun ala salasatin kusim. Haddun warasmiyun walafdiyun ulin. Sama dengan ta'rif yang memang ta'rif hakikat kena tak dengan had. Kau kan? Jangan had pun had lam. Haddam, kau kan? Makanya, yang apa yang ta'rif yang kau wasfun zahirun munzabitun mu'arifun lil hukmi yang adalah untuk menjelaskan mafhum sebab. Mafhum sebab. Kaile wabihi dan dengan ini ta'rif arrafal musannaf itu telah ta'rif oleh Tungku Musannaf dalam syarah mukhtasar sama lagi Tungku Amadi. Sama lagi Amadi. Wa arrafahu dan mentarif yang Tungku asal akan dan mentarif yang musannaf akannya sebab di dalam kitab asal bima yubayinu khassatah dengan barang yang mempenyata ia akan khassahnya sebab. Berarti nyo ta'rif mafhum sebab ku. Ta'rif yang disebut ini adalah mafhum sebab kiban. Makanya nyan ta'rif dengan mafhum sebab wasfun zahirun muntabitun lil hukmi nyan kage ta'rif li musannaf dalam kitab syarah mukhtasar sama lagi Tungku Amadi. Dan dalam kitab asal. Toh kitab asal le. Toh kitab asal. Jam'ul Jawami'. Jadi geta'rif le Tungku asal dalam kitab asal yang gekun dengan sebab geta'rif gepunyata cara dia adalah khasah sebab. Khasah sebab. Jadi ada kun khasah ke bang kun khasah? Tak dengar resam kan? Boleh. Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a. War rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Berarti tak ada mampu ngeresam. Tak ada ngeresam. Sedangkan ini nyo tak ada hakikat dia kemafhum sebab. Diri sebab. Kibang kun diri sebab. Makanya ataikun wasfon hinon nama nak jamak ni. Berarti munya ibarat dalam mantik namun tarik namun munakis. Sedangkan tak ada yang kasar kan halale dia. Makanya nyan adalah ta'rif zat sebab, zatiah sebab kelegian. Kibang kun sebab wasfun zahirun munzabitun mu'arifun lil hukmi. Yang tak ada zatiah sebab. Sedangkan tak ada yang khasah yang hidayah kalan. Had punya keamanan. Makanya tak fahami tak berapa berarti tak ada dengan had. Nya hatam tu kata. Betul kan? Hatam. Walidzalika dan karena demikian. Karena ta'rif Tungku asal. Ini nyambah habis. Karena ta'rif Tungku asal dalam kitab Jam'ul Jawami' dengan khassah. Kayo kan? Dengan khassah. Adal tu. Itu aku palingkan anhu daripadanya asal ilal awal kepada yang pertama. Karena ta'rif li Tungku asal dalam kitab Jam'ul Jawami' dengan khassah, sebab tu ta'rif dengan khassah, mengpaling tu li musannaf hino daripada kuasa kepada yang pertama. Tu yang pertama lah wasfun zahirun muntabitun mu'arifun lil hukmi. Wal mu'abbaru anhu huna bisabab. Dan bermula yang diibaratkan untuknya pada di sini dengan sebab huwa al mu'abbaru anhu fil qiyas bil illah. Dianya itu yang diibaratkan untuknya pada bab qiyas dengan illat. Kaileh. Jadi yang diibarat hino dengan sebab, ini diibarat dengan sebab no? Sebab adalah wasfun zahirun mundzabitun mu'arifun lil hukmi. Yang diibarat dengan sebab ino itulah yang diibarat hidih bab qiyas dengan illat. Menyebab bab qiyas terkena dengan ilat angka yang sebab. Kibal masa kias. Raddul far'i ilal asli bi'illatin tajmahuma fil hukmi. Angka yang ilatnya yang sebab. Cuma punya hidup bab bakian ilat kekun.
Menyahina rukun dengan sebab. Sama dengan mu'abbar'an. Kaya kan? Hina dengan hideh, walaupun berbeza, berarti maknanya satu. Berarti sebab dengan ilat satu. Nampak? Sama. Makanya aku kena. Contoh. Kat zina liwujubil jilid. Seperti zina. Seperti zina. Apakah seperti zina? Seperti zina liwujubil jilid. Jilid pun cambuk. Kaya kan? Zina sebab bagi wajib cambuk. Pakan aku kena cambuk. Wajib kena cambuk. Karena zina. Makanya hina je dua. Apa makna? Az-zina liwujubil jilid. Zina sebab ataupun ilat bagi wajib cambuk. Yang benar. Jadi apa makna dua? Zina menjadi sebab bagi wajib cambuk. Zina menjadi ilat bagi wajib cambuk. Pakan cambuk. Karena zina. Kaya kan? Pun sebab kena cambuk. Karena zina cik. Sama dengan ilat zina sama. Ilat zina sama. Ilat dengan sebab sama. Hina ibarat dengan sebab. Hideh bab qiyas ibarat dengan ilat. Tungku. Faisal cuba. Nak mengap-ngap. Alhamdulillah pun mengap-ngap pun. Betul. Kodinya bu faham. Menancit. Az-zawal seperti tergelincir matahari liwujubid duri. Menjadi sebab ataupun ilat bagi wajib zuhur. Sebab ataupun ilat bagi wajib zuhur. Tergelincir mata aura menjadi ilat bagi wajib zuhur. Sebenarnya muya terkedi tacak secara hukum je. Pakai wajib zuhur. Karena zawal. Pun sebab wajib zuhur. Karena zawal. Sama dengan sama. Ilat dengan sebabnya sama. Makanya zawal tergelincir matahari menjadi sebab ataupun ilat bagi wajib sembahyang zuhur. Menanti wal iskar seperti memabukkan menjadi ilat ataupun sebab bagi haram khamar. Pakan aku haram khamar karena memabukkan. Punya hukum karena kan? Tahu hukum karena kullu muskirin khamrun. Coba sini. Ya kan? Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap khamar haram. Maka nanti jadi wa kullu muskirin haramun. Aliyah, alipuhum kang wangguk-wangguk. Kan? Tungku cok mazham. Kalau kan pucuek hana mupom bukiban. Nyo pokoknya nak bayang nyo si malam si Sabah tinyo sebab. Makanya bupom kan. Yang benar. Ino taco. Jangan baca lagi. Bek Sabah sabi di malam kan. Linsya. Kale. Wa man qala dan bermula siman yang berkata Yaman. Apa katanya? La yusammal waktu sabab, tidak dinamakan akan waktu yang sebab seperti zawal akan keillah. Nadara itu memperhatikan Yaman, keperhatikan illa istiratil munasabah, kepada mensyaratkan munasabat pada ilat. Wa sayati annaha, dan selagi datanglah bahawa sesungguhnya munasabat pada ilat la yushtaratu fiha, itu tidak disyaratkan akan yang munasabat padanya ilat. Bahkan binaan karena gebina ala anha, di atas bahawa sungguh ilat mu'arrif, itu yang memperkenal, wahwa, dan bermula dianya pendapat itu yang hak, itu yang benar. Bunuh putar yang menjadi pokok ni. Hina ibarat dengan sebab, hidih bab qiyas ibarat dengan ilat. Sama dengan ilat dengan sebab sama. Teman nak urungkeun ku. Putar nak urungkeun hana gepunan wate yang sebab. Hana gepunan wate yang sebab, lagi contoh kepada ilat. Atas sebabnya kalau kan? Termasuk yang menjadi sebab adalah lagi contoh bunuh wate toh zawal kena wate. Muya lagi dah pegang bunuh. Berarti zawal tergelincir mata orang menjadi sebab wajib sembahyang luhur. Kaya kan? Nah urung pegah. Nyan ya pegah wate nyan menjadi wate yang sebab juga ilat nyan haitim. Kaya kan? Nyan kon haji apa nama?
Hanjit dia penan watai yang menjadi sebab sebagai ilat hanjit. Pekan. Karena menurut agaknya, gesyaratkan munasabat mak ilat. Yang kedua yang bab masalah ilat lebih faham dia. Berarti bab ilat gesyaratkan bermunasabat. Kau kan? Yang gaya kena kelik. Sama dengan munyo tekedi bermunasabat bab ilat, hanjit berarti watainya menjadi sebab jika penan dengan apakah ilatnya termasuk watai hanjit karena watai hana munasabat. Jadi gesyaratkan bermunasabat bab ilat. Mempunyai watai dan munasabat, hana. Makanya watai yang sebab hanjit kepenan dengan ilat. Menurut urangnya. Yang kekeleng kepada gesyaratkan munasabat. Memang jawab. Untuk ukur nak pegang. Hana gesyaratkan berarti munasabat bab ilat. Pekan karena gebina di arti wasung ilat itu ma'arif. Berarti ilatnya yang memperkenal hukum. Alamat bagi hukum. Menyo alamat bagi hukum ya hana gesyaratkan munasabat. Ini sebagai tanda mentang. Pupah saya juga ada munasabat. Kau kan? Kau kan? Akhirnya berarti yang betul. Makanya menyoji hanya menjadi mu'arif. Berarti sebab mu'arif. Sama dengan pada sama-sama menjadi mu'arif. Apakah watainya ataupun bukan watainya perbuatan. Tetap berarti dinamakan dengan ilat. Sebab dinamakan dengan ilat. Nampak kira-kira? Untuk dia nak perah dia. Salah satu pendapat. Berarti disyaratkan berarti ilatnya bermunasabat dengan hukum. Ilat yang bermunasabat dengan hukum. Makanya menyatakan di untuk bermunasabat dengan hukum watai item. Sedangkan nyokannya ada berah pun watai yang menjadi sebab. Pakang kan watai yang menjadi sebab lepun. Karena ipat likut kali keperah. Gempu contoh dalam zawan. Ya dah watai. Ya kan? Zawal menjadi sebab bagi wajib zuhur. Nyan naru pegah menyobak watai terjadikan sebagai sebabnya hadir pernah dengar ilat. Kesebab mentang ni. Baik abu ilat. Nampak? Kenapa kan? Karena gesyaratkan bermunasabat. Karena gesyaratkan berarti bak ilat bermunasabat. Munasabat bak ilat. Sedangkan yang haikal munasabat sebab watai. Watai mana munasabat watai? Watai kan berganti-ganti. Hai watai. Kan hana baksa ni, dalam kisah tapi. Dina. Atta be'le. Nyo takadi. Illahnya iji mu'arif li hukumi. Bagi hukum. Nak ulama mereka bermunasabat. Karena efek ataupun yang tukang pelahir faedah hukum itulah illah pun. Kau kan? Nyan pakan. Karena di dua versi tagai. Na berarti menarik kemaslahatan. Na menarik kemudaratan. Bak satu hukum. Pakan hukum jihad kerana mudarat. Pakan hukum jihad kerana hinana kemaslahatan. Makanya harus munasabat. Nampak? Zina. Nyatakan zina perbuatan. Nyan zina perbuatan kena sababi je pun. Kena leh. Sababi. Dia tak pernah dengan ilat jed. Pakan. Kerana hinana munasabat bagi hukum. Cuma munasabat bagi hukum. Zina haram. Wajib kena jilid. Pakan. Karena yang adalah barang memudaratkan. Barang yang merusakkan orang lain. Sehingga sesuai. Sesuai bagi hukum. Sedangkan watai haitem. Putar berarti yang menimbulkan kemudaratan dan kemanfaatan bak watai. Tergelincir mata orang menjadi sebab bagi masuknya tutur. Okey. Tergelincir matahari menjadi ilat bagi masuk tiban. Putar yang kemaslahatan ni, putar yang kemudaratan ni. Tengok kan? Benar. Makanya untuk yang pembahasan memang nak ke manji otak mentang. Malih penyantruk home. Kadang kata hana truk ino truk kampung kan? Jika atakan ilahnya faham kena. Na menarik berarti kemanfaatan bagi si pelaku, nak menarik kemudaratan sehingga hinalah memberi efek kepada hukum. Mulai faedah hukum. Makan ke faedah. Kaya kan? Tunggu di Imam Al-Faruqi ba
pun mangguk kepiah ketat nyan goyang ketat biru ka kiban. Kan? Wa kharaja bi mu'arrifil hukmi dan keluar dengan kata-kata yang perkenal bagi hukum. Oleh pu keluar oleh manik. Oleh manik dan sagi datang ianya manik. Dia tegekeun bunuh. Angka nyogekeun dengan punya dalam tarikh keun manik jami. Berarti tegekeun wasyatu kulli ayyura mutarida munaqisa wa dhahiran la ab'ada. Yang pubit komisar majmuk khamsin ni kan. Jadi yang syarat ta'rif, ya kan? Maka dia mutarid muakis. Maka ini yang menjadi pasal dekan atau jenis ataupun masih yang menjadi pasal adalah wataikun mu'arifun lil hukmi. Ya kan? Mu'arifun lil hukmi. Maka wataikun mu'arifun lil hukmi itu biju manik. Karena manik ke mu'arifun lil hukmi. Justru manik oleh hukmi kan, ya kan? Ya kan? Nyantuk kedai bab manik dia tak kalan. Pokoknya wataikun wasfun zahirun mundabitun nya item manik di mendang tungku Rajab Abirin. Item manik mendang kan manik manik yang menegak. Item mendang manik yang merupakan khitab wad'i bunuh. Tapi yang mengeluarkan berarti haruh manik tu mu'arifun lil hukmi. Karena manik kan mu'arifun lil hukmi. Putar punya ke punya manik. Jikalau juga baca putar punya manik. Empat, macam tepat tak ni. Wasfun wujudi zahirun mundabitun. Mu'arif nakid kan? Lawan hukum, memberi tanda bagi lawan hukum. Kau kajilah ni. Akunya fungsi hidungku titabut. Putar? Tabut bu. Mentek. Mentek kuliah yang limong. Mu'arif, ta'rif. Kan? Pada ajit dia baca tu berarti yang ke sikil. Dia sikilnya berarti kaji kiyah lalu nyangkau. Kahaya tak kan? Yang kaji mudahid takut lagi apa yang kaji mudahid pengoh. Kok ji? Nyo sebab, you kan? Sebab yang kalah tabutnya berarti pengertian sebab nyan bertingat. Bek memadang dengan tajamun li. Itu kerana perluasan ni hukum. Jadi punya takrif sebab bergarang juga berarti takrif dengan had juga. Dengan mafhum sebab. Kibar yang kena dengan sebab wasfun zahirun mundabitun mu'arifun lil hukmi. Dengan pegang saja jelaskan. Kok mengat? Kayo kan? Kajian wallahu alam bisawab. Cok tauhid. Kiban? Parakan tapi waitrennya hanya waitren dia.